Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Seperti biasa sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 1. Kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Tuhani, lao manangi hon hatani Tuhani. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita doa sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita dengarkan titah minggu ini, yaitu titah kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian titah kita berdoa sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi do, re, mi. Sekolah minggu, mari kita mengingat dosa-dosa kita kepada Tuhan dan kesalahan-kesalahan kita. Untuk itu mari kita berdoa sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan untuk minggu ini tertulis di dalam 1 Petrus 5
ayat 8 beginilah bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 155. Semuanya bangkit berdiri. Kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintaku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat Advent yang kedua. Nah, hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami, memberikan kami kesehatan hingga sampai saat ini, sehingga kami Tuhan masih boleh merasakan sukacita
dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hati dan pikiran kami sehingga kami mampu mendengarkan dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan kita adik-adik untuk minggu hari ini tertulis dalam Matius 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya pada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, apa yang mau disampaikan dari firman Tuhan kita pada hari ini? Yang pertama, kita harus berbuah. Nah ini, kalau pernah kita melihat adik-adik sebuah pohon mangga misalnya, ketika pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang, akan dibakar, dan akan diganti dengan yang baru. Nah adik-adik, terus pasti juga ada misalnya sebuah pohon mangga, ada dia berbuah, tapi ada juga buah yang busuk. Ada buah yang busuk dan ada buah yang bagus. Nah, dari ketiga itu adik-adik, mana yang ingin kalian pilih? Yang tadi pertama tidak berbuah, baru yang kedua buah yang busuk, baru yang ketiga buah yang bagus. Coba mana yang kalian pilih? Tentu kalian menginginkan buah yang baik, tentu ya kan? Nah inilah adik-adik, buah ini hanya sebagai gambaran untuk menyatakan perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak baik, tentu kita memilih buah yang tidak baik. Kita memilih buah yang busuk tadi. Kalau perbuatan kita tidak baik, tapi kalau perbuatan kita baik, berarti kita memilih buah yang baik tadi. Lalu bagaimana adik-adik supaya kita berbuah yang baik? Coba perhatikan tanaman di dekat rumah kalian. Perhatikan coba tanaman-tanaman yang indah di halaman rumah kalian. Bagaimana tanaman itu bisa indah? Tentu adalah dengan merawatnya, dengan seperti itu, dengan merawatnya, dengan menyiraminya setiap hari supaya bunga itu tidak kering, supaya tidak mati bunganya. Nah begitulah adik-adik, seperti kita juga. Tadi lagunya Yesus pokok dan kita cabangnya. Nah itu. Coba perhatikan pohon-pohon buah di sekeliling kita adik-adik. Ada tidak buah yang tumbuh di batangnya, di pokoknya atau di pohonnya? Coba perhatikan. Pasti tidak ada ya adik-adik, sangat sedikit buah yang tumbuh di
batangnya seperti itu. Kebanyakan buah tumbuh di cabangnya, ya kan? Kebanyakan buah tumbuh di cabangnya. Nah, kalau kita mau berbuah tadi, tadi kan Yesus adalah pokoknya, adalah pohonnya. Nah, kalau kita mau berbuah, maka kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh, tentu kita tidak bisa berbuah karena cabang dan pokoknya sudah terpisah. Itu tidak mungkin bisa berbuah. Nah, itu adik-adik, kalau kita mau berbuah, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Baru ya adik-adik, yang kedua yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini, kalau mau berbuah, maka di ayat 22 tadi adik-adik, mintalah dalam doa itu. Mintalah dalam doa kalau kita mau berbuah dengan baik, dan teruslah mendekatkan kepada Tuhan supaya kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya, yang terus kita dengarkan, melalui nasihat-nasihat dari orang tua. Nah, itu kalau kita terus mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita telah disirami tadi, seperti tanaman, kita telah disirami melalui firman Tuhan supaya kita menjadi tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Nah, mulai hari Minggu ini adik-adik, mulai detik ini, mari silahkan pilih mau jadi anak yang baik atau mau jadi anak yang tidak baik. Kalau mau jadi anak yang baik, siramilah hati kita, siramilah diri kita dengan firman Tuhan, banyaklah mendengarkan firman Tuhan, banyaklah mendengarkan nasihat-nasihat orang tua supaya kita menjadi orang yang baik. Dan teruslah berdoa kepada Tuhan, dekatkanlah diri kepada Tuhan, jangan pernah menjauh kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengajari kami, mengarahkan kami menjadi anak-anak yang baik melalui firman-firman-Mu yang terus kami dengarkan, baik itu dalam gereja, baik itu dalam kehidupan kami sehari-hari melalui nasihat-nasihat orang tua kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di tanggal 18 Desember ini kami akan melaksanakan Natal. Kiranya acara Natal kami, Natal Sekolah Minggu ini berjalan dengan baik, dan Engkau beserta kami ya Tuhan di dalam acara tersebut. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15. Kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Rohana
kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu.